The Book of Ikigai. Untuk hidup seimbang, lebih bahagia, dan panjang umur. Ditulis oleh Ken Mogi. Bab 1. Arti Ikigai. Saat Presiden Barack Obama melakukan kunjungan resmi ke Jepang pada musim semi 2014 lalu, pejabat pemerintah Jepang harus memilih tempat bagi acara makan malam penyambutan yang akan diselenggarakan oleh Perdana Menteri Jepang. Acara itu akan menjadi agenda pribadi, mengawali kunjungan kenegaraan yang baru akan dimulai secara resmi keesokan harinya, dan yang akan melibatkan acara makan malam seremonial di Istana Kerajaan, dipimpin Kaisar dan Permaisuri. Bayangkan pertimbangan mendalam yang harus diambil dalam pemilihan restoran itu. Ketika akhirnya diumumkan bahwa tempat terpilih adalah Tsukibaya Shijiro, boleh dibilang salah satu restoran sushi ternama dan terkemuka di dunia. Keputusan itu disambut dengan persetujuan bulat. Jelas, kamu bisa tahu betapa Presiden Obama sendiri menikmati pengalaman santap malam di sana, dari senyuman di wajahnya saat dia melangkah keluar. Menurut laporan, Obama mengatakan bahwa itu adalah sushi terlezat yang pernah disantapnya. Itu adalah sebuah pujian besar, mengingat perkataan itu berasal dari seseorang yang dibesarkan di Hawaii dengan paparan kuat terhadap pengaruh Jepang, termasuk sushi, dan dari seseorang yang agaknya telah memiliki banyak pengalaman haute cuisine sebelumnya. Tsukibaya Shijiro dikepalai oleh Jiro Ono, yang saat buku ini ditulis merupakan koki bintang 3 Michelin yang paling tua di dunia yang masih hidup di usia 91 tahun. Tsukibaya Shijiro sudah terkenal di kalangan penikmat hidangan kelas atas Jepang sebelum panduan Michelin Tokyo pada 2012 pertama terbit. Tetapi publikasi itu jelas menempatkan restoran tersebut di peta hidangan dunia. Meskipun sushi yang disajikannya diselubungi dengan aura yang nyaris mistis, masakan Ono disadari pada teknik-teknik yang praktis dan cerdik. Sebagai contoh, dia mengembangkan sebuah prosedur istimewa untuk menyajikan telur ikan salmon dengan dalam kondisi segar sepanjang tahun. Hal ini menantang kearifan profesional yang telah lama dianut oleh restoran-restoran sushi terbaik, bahwa telur ikan salmon hanya boleh disajikan pada musim terbaiknya, yaitu musim gugur. Itu adalah saat salmon mengarungi sungai-sungai untuk mengerami telur-telur mereka. Dia juga menciptakan sebuah prosedur istimewa, yakni daging ikan tertentu diasapi dengan batang padi yang dibakar untuk menciptakan aroma yang istimewa. Waktu penyajian piring-piring sushi di depan tamu-tamu yang menanti harus dihitung dengan cermat. Begitu pula temperatur daging ikannya demi mengoptimalkan rasa sushi, dengan diasumsikan bahwa pelanggan akan memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya tanpa banyak penundaan. Faktanya, menikmati hidangan di Tsukibaya Shijiro ibarat menikmati pertunjukan balet yang sangat indah, dikoreografi dari balik meja oleh master terhormat dan disegani dengan sikap yang kaku. Kamu bisa tahu bahwa kesuksesan hebat Ono adalah berkat bakat yang luar biasa, tekad kuat, dan kegigihan selama bertahun-tahun kerja keras. Selain juga pengejaran tak kenal lelah akan teknik-teknik kuliner dan presentasi dengan kualitas tertinggi. Tak perlu dikatakan lagi, Ono telah mencapai semua ini. Meski begitu, yang lebih penting dan mungkin di atas segalanya, Ono memiliki ikigai. Bukan berlebihan jika dikatakan bahwa dia meraih kesuksesan luar biasa itu dalam ranah profesional dan pribadi kehidupannya berkat penyempurnaan etos bangsa Jepang ini. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Kata itu secara harfiah meliputi iki, untuk hidup, dan gai, alasan. Dalam bahasa Jepang, ikigai digunakan dalam berbagai konteks dan dapat diterapkan pada hal-hal kecil di keseharian, selain target-target dan prestasi-prestasi besar. Itu adalah sebuah istilah umum yang digunakan orang-orang dalam keseharian hidup secara luas, tanpa menyadari akan artinya yang istimewa. Yang terpenting, ikigai itu memungkinkan
meski kita tidak sukses dalam kehidupan profesional kita. Dalam artian ini, ia adalah konsep yang sangat demokratis, disisipkan dalam perayaan akan keberagaman hidup. Memang benar bahwa memiliki ikigai bisa menghasilkan kesuksesan. Tetapi, kesuksesan itu bukanlah prasyarat untuk memiliki ikigai. Ia terbuka bagi setiap diri kita. Bagi pemilik restoran sushi yang sukses seperti Jiro Ono, menerima pujian dari Presiden Amerika Serikat adalah sumber bagi ikigai. Diakui sebagai koki bintang 3 Michelin yang tertua di dunia, jelas bisa dianggap sebagai sepotong ikigai yang cukup menyenangkan. Akan tetapi, ikigai tidaklah terbatas pada ranah-ranah pengakuan dan pujian duniawi. Ono bisa menemukan ikigai hanya dari menyuguhkan tuna terlezat bagi pelanggan yang tersenyum, atau merasakan hawa sejuk menyegarkan udara kala fajar saat dia bangun dan bersiap-siap pergi ke pasar ikan Tsukiji. Ono bahkan bisa menemukan ikigai dalam secangkir kopi yang diseruputnya sebelum mengawali hari, atau pada berkas sinar mentari yang menembus dedaunan pohon saat dia berjalan menuju restorannya di pusat kota Tokyo. Ono pernah mengatakan bahwa dia berharap untuk mati selagi membuat sushi. Hal itu jelas memberinya makna ikigai yang mendalam. Meskipun faktanya, dia membutuhkan banyak langkah-langkah sepele yang sebetulnya monoton dan menghabiskan banyak waktu. Untuk membuat daging gurita empuk dan enak, misalnya, Ono harus memijit moluska cephalopoda itu selama sejam. Menyiapkan kohada, ikan kecil mengkilat yang dianggap sebagai raja sushi, juga membutuhkan banyak perhatian, termasuk membersihkan sisik dan usus ikan, dan menyiapkan bumbu rendaman yang ditakar sempurna dengan menggunakan garam dan cuka. Mungkin, sushi terakhir yang akan kubuat adalah kohada, ucapnya. Ikigai bercokol pada ranah hal-hal kecil, udara pagi, secangkir kopi, sinar matahari, pemijatan daging gurita, dan pujian Presiden Amerika berada pada pijakan yang setara. Hanya mereka yang dapat mengenali kekayaan seluruh spektrum inilah yang dapat benar-benar menghargai dan menikmatinya. Ini adalah pelajaran penting dalam ikigai. Di sebuah dunia tempat nilai kita sebagai seorang manusia dan harga diri kita utamanya ditentukan oleh kesuksesan kita, banyak orang mengalami tekanan yang tidak diperlukan. Kamu mungkin merasa bahwa sistem nilai apapun yang kamu anut hanya akan bernilai dan dikukuhkan jika ia terwujud menjadi prestasi-prestasi konkret. Contohnya seperti sebuah promosi atau investasi yang menguntungkan. Harusnya santai saja. Kamu bisa saja memiliki ikigai, sebuah falsafah untuk dianut dalam hidup, tanpa harus membuktikan diri dengan cara yang sedemikian rupa. Bukan berarti hal itu akan mudah. Aku terkadang harus mengingatkan diri sendiri akan kebenaran ini. Meski aku lahir dan dibesarkan di negara tempat ikigai yang sudah menjadi pengetahuan umum. Dalam sebuah bincang-bincang TED berjudul Cara untuk Hidup Hingga Usia 100 Lebih, seorang penulis asal Amerika, Dan Buettner, membahas ikigai secara spesifik sebagai sebuah etos bagi kesehatan dan usia panjang. Pada saat penulisan, perbincangan Buettner telah disaksikan lebih dari 3 juta kali. Buettner menjelaskan ciri-ciri gaya hidup dari 5 tempat di dunia tempat orang-orang berumur lebih panjang. Setiap zona biru, sebagaimana istilah yang dibuat Buettner bagi wilayah-wilayah itu, memiliki budaya dan tradisi sendiri yang menyumbang pada usia hidup yang panjang. Zona-zona itu adalah Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Nicoya di Costa Rica, Ikaria di Yunani, dan di tengah kaum Advent hari ke-7 di Loma Linda, California. Dari kesemua zona biru ini, masyarakat Okinawa memiliki angka harapan hidup tertinggi. Okinawa merupakan rantai pulau di bagian kepulauan Jepang paling selatan.
Ia memiliki banyak warga berusia lebih dari 100 tahun. Butner mengutip kata-kata warganya sebagai kesaksian terhadap inti dari Ikigai. Seorang master karate usia 102 tahun memberitahunya bahwa Ikigainya adalah memelihara seni bela dirinya. Seorang nelayan usia 100 tahun berkata bahwa Ikigainya dapat ditemukan dengan terus menangkap ikan bagi keluarganya 3 kali seminggu. Seorang wanita usia 102 tahun berkata, Ikigainya adalah dengan menggendong cicit perempuannya yang sangat kecil. Menurutnya, rasanya bagai terbang ke langit. Bila digabungkan, pilihan-pilihan gaya hidup sederhana ini memberi petunjuk akan hakikat Ikigai itu sendiri, yaitu rasa komunitas, diet yang seimbang, dan kesadaran spiritualitas. Meskipun barangkali lebih nyata di Okinawa, prinsip-prinsip ini sebetulnya dianut oleh orang-orang di Jepang secara umum. Lagi pula, rentang usia panjang di Jepang sangat tinggi di sepenjuru negeri. Menurut survei 2016 oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, dibandingkan dengan negara-negara dan wilayah-wilayah lain di dunia, usia panjang kaum pria Jepang menduduki peringkat keempat di dunia, dengan angka harapan hidup rata-rata 80,79 tahun, setelah Hong Kong, Islandia, dan Swiss. Kaum wanita Jepang memiliki umur terpanjang kedua di dunia, dengan angka harapan hidup rata-rata 87,05 tahun, setelah Hong Kong dan disusul oleh Spanyol. Sungguh mengagumkan melihat seberapa jauh Ikigai muncul secara alamiah bagi kebanyakan warga Jepang. Sebuah riset menyangkut manfaat kesehatan dari Ikigai yang diterbitkan tahun 2008 berjudul Makna Hidup yang Pantas Dijalani dan Mortalitas di Jepang, Studi Osaki, dan lain-lain, diadakan oleh para peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Tohoku yang berlokasi di kota Sendai di wilayah utara Jepang. Riset ini melibatkan objek dalam jumlah besar, hingga memungkinkan para peneliti untuk mengambil korelasi yang signifikan secara statistik antara Ikigai dan berbagai manfaat kesehatan. Dalam riset ini, para peneliti menganalisis data dari studi pendamping Asuransi Kesehatan Nasional Osaki yang dibuat selama rentang 7 tahun. Sebuah kuesioner yang diisi sendiri diedarkan pada 54.996 klien Pusat Kesehatan Publik Osaki, yang merupakan lembaga pemerintah setempat yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga 14 kota praja dengan rentang usia 40-79 tahun. Survei ini mencakup 93 poin pertanyaan. Objek survei ditanyakan tentang riwayat medis dan sejarah keluarga, kondisi kesehatan fisik, kebiasaan minum dan merokok, pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, dan faktor-faktor terkait kesehatan lainnya, termasuk Ikigai. Pertanyaan penting terkait topik Ikigai diutarakan terang-terangan, seperti apakah Anda memiliki Ikigai dalam hidup Anda? Para objek penelitian diminta untuk memilih 1 dari 3 pertanyaan. Ya, ragu-ragu, atau tidak. Menganalisis data lebih dari 50.000 orang, laporan studi Osaki menyimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan orang-orang yang menemukan rasa Ikigai, mereka yang tidak menemukannya lebih cenderung tidak menikah, tidak bekerja, memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, memiliki tingkat kesehatan diri yang lebih rendah atau kurang baik, memiliki tingkat stres mental yang tinggi, memiliki rasa nyeri tubuh yang moderat atau parah, memiliki fungsi fisik terbatas, dan cenderung lebih tak bisa berjalan. Hanya dengan menggunakan hasil riset ini, tentu saja belum cukup untuk menyatakan bahwa memiliki Ikigai menghasilkan status pernikahan, pekerjaan, dan pendidikan para objek penelitian yang lebih baik, atau sebaliknya, bahwa akumulasi berbagai kesuksesan kecil dalam hiduplah yang memberikan peningkatan rasa Ikigai. Namun bisa disimpulkan bahwa memiliki rasa Ikigai mengacu pada kerangka berpikir para objek penelitian yang merasa bahwa mereka dapat menciptakan kehidupan yang aktif dan bahagia. Ikigai
bisa dibilang merupakan sebuah barometer yang merefleksikan pandangan seseorang dalam hidup dengan cara yang terpadu dan representatif. Lebih jauh lagi, tingkat mortalitas bagi orang-orang menjawab iya terhadap pertanyaan ikigai secara nyata lebih rendah dibandingkan mereka yang menjawab tidak. Tingkat yang lebih rendah merupakan akibat karena mereka memiliki risiko penyakit kardiovaskular lebih rendah. Menariknya, tidak ada perubahan besar pada risiko kanker bagi orang-orang yang menjawab iya dibandingkan dengan mereka yang menjawab tidak terhadap pertanyaan ikigai. Mengapa orang-orang dengan ikigai juga memiliki risiko terserang penyakit kardiovaskular yang lebih rendah? Menjaga kesehatan melibatkan banyak faktor. Sulit untuk mengatakan secara pasti faktor-faktor apa sajakah yang paling penting. Tetapi penurunan penyakit kardiovaskular menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ikigai lebih cenderung berolahraga, mengingat terlibat dalam kegiatan fisik telah dikenal mampu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Tentu saja, riset Osaki menemukan bahwa mereka yang menjawab secara positif tentang ikigai ini memang berolahraga lebih banyak daripada mereka yang memberikan tanggapan negatif. Ikigai memberikan sebuah makna dalam hidup kamu, sembari memberikan kegigihan untuk meneruskan. Meskipun Tsukibayashi Jiro kini menjadi destinasi kuliner yang terkenal di dunia, asal-usul Jiro Ono amat sederhana. Keluarganya harus membanting tulang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan finansialnya. Pada masa sebelum diterbitkan peraturan yang melarang buruh anak di Jepang, dia mulai bekerja di sebuah restoran pada malam hari saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat bersekolah, letih akibat bekerja berat selama berjam-jam. Dia sering tertidur di kelas. Ketika sang guru menyuruhnya berdiri di luar sebagai hukuman, seringkali dia akan memanfaatkan waktu jeda dari pelajaran untuk berlari kembali ke restoran dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Atau untuk mencuri waktu kerja lebih awal dan mengurangi beban kerjanya. Ketika Ono membuka restoran sushi pertamanya, restoran yang pada akhirnya akan mengarah ke Tsukibayashi Jiro, keinginannya bukanlah untuk mendirikan restoran terbaik di dunia. Pada saat itu, lebih murah untuk membuka restoran sushi dibandingkan restoran-restoran jenis lain. Restoran-restoran sushi dalam bentuk yang mendasar hanya membutuhkan peralatan dan perabotan yang amat sederhana. Hal ini tidak mengherankan bila kita pikirkan bahwa sushi berawal sebagai jajanan jalanan yang dijual di warung-warung pada periode Edo di abad ke-17. Bagi Ono pada saat itu, membuka restoran sushi merupakan sebuah upaya untuk mencari nafkah. Tak kurang, tak lebih. Kemudian, dimulailah perjalanan mendaki yang panjang dan berat. Akan tetapi, pada setiap tahap karirnya yang panjang, Ono memiliki ikigai untuk membantu menyokong dan memotivasi dirinya selagi dia mendengarkan suara batinnya dalam pengejaran tak kenal letih akan kualitas. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dipasarkan secara massal atau dipahami dengan mudah oleh publik. Ono harus menyemangati dirinya sendiri sepanjang jalan, terutama pada masa-masa awal saat masyarakat secara luas belum mengenal perjuangannya yang begitu berat. Perlahan-lahan, dia mulai membuat perbaikan kecil-kecilan pada usahanya. Merancang sebuah wadah khusus, misalnya, yang pas dengan area meja restorannya yang ganjil, untuk membuat semuanya rapi dan bersih. Dia memperbaiki beberapa peralatan yang digunakan untuk mempersiapkan sushi, tanpa menyadari bahwa sebagian besar hal itu kelak akan dimanfaatkan di restoran-restoran lain, dan pada akhirnya dikenal sebagai penemuan orisinilnya. Semua kemajuan kecil ini merupakan hasil jerih payah akan cintanya, didukung oleh prinsip penting memulai dari hal yang kecil, yang merupakan pilar ketiga ikigai. Buku kecil ini diharapkan bisa menjadi sebuah bantuan kecil bagi mereka yang tertarik dengan etos ikigai. Kuharap dengan menceritakan kisah Jiro Ono ini bisa memberikan secicip akan makna konsep ini dan betapa ia bisa begitu berarti. Sebagaimana yang akan kita saksikan bersama, memiliki ikigai bisa mengubah kehidupan kita secara harfiah. Kita bisa hidup lebih lama, memiliki kesehatan prima, menjadi lebih bahagia, lebih puas, dan mengurangi stres. Sebagai tambahan dan sebagai produk sampingan ikigai,
kamu bahkan bisa menjadi lebih kreatif dan sukses. Kamu bisa memiliki semua manfaat dari ikigai ini jika kamu tahu cara menghargai filosofi hidup ini dan belajar menerapkannya dalam hidup. Karena ikigai merupakan konsep yang sangat mengakar dalam budaya bangsa Jepang dan warisannya, maka untuk menjelaskan kandungannya, aku akan menggali dalam tradisi-tradisi Jepang sambil mencari relevansi yang lebih banyak pada masa kini. Menurut pandanganku, ikigai adalah semacam pusat kognitif dan perilaku yang di sekelilingnya berbagai kebiasaan hidup dan sistem nilai terorganisir. Fakta bahwa bangsa Jepang telah menggunakan ikigai dalam kehidupan sehari-hari mereka, meski tak selalu tahu arti istilah itu sesungguhnya, merupakan bukti bahwa pentingnya ikigai, khususnya jika kamu memperhitungkan hipotesis leksikalnya, yang pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog asal Inggris, Francis Galton, pada akhir abad ke-19. Menurut Galton, sifat-sifat individu yang penting dalam kepribadian suatu ras menjadi tertanam dalam bahasa kebudayaan itu, dan semakin penting sifatnya, semakin mungkin ia terbentuk menjadi sebuah kata. Fakta bahwa ikigai telah terbentuk sebagai sebuah sebutan menandakan bahwa konsep itu mengacu pada sebuah karakteristik psikologis utama yang relevan dengan kehidupan bangsa Jepang. Ikigai melambangkan kebijaksanaan hidup bangsa Jepang, kepekaan dan tata laku yang berkaitan secara unik pada masyarakat Jepang, dan yang telah berevolusi selama lebih dari ratusan tahun dalam sebuah kelompok masyarakat yang erat di negeri kepulauan itu. Aku akan tunjukkan kepada kamu bahwa tentu saja kamu tak perlu menjadi seorang warga Jepang untuk memiliki ikigai. Bila membayangkan ikigai sebagai kesenangan pribadi, aku teringat akan sebuah bangku istimewa yang pernah kutemukan di Inggris. Selama 2 tahun pada pertengahan 1990-an, aku menempuh riset pasca doktoral di Laboratorium Fisiologi Universitas Cambridge. Saya menginap di sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang profesor ternama. Saat dia memperlihatkan kamar tempat saya akan menginap, dia menunjuk ke sebuah kursi dan menjelaskan bahwa kursi itu memiliki nilai sentimental baginya, karena ayahnya telah membuatkannya khusus untuknya saat dia masih kecil. Tidak ada yang istimewa dari kursi itu. Sejujurnya, kursi itu dibuat dengan gegabah. Desainnya tidak halus, dan terdapat fitur-fitur yang kasar dan tak rata di sana-sini. Seandainya kursi itu dijual di pasar, ia tak akan menghasilkan banyak uang. Meski demikian, aku juga dapat melihat dari binar mata sang profesor bahwa kursi itu memiliki arti yang sangat istimewa bagi dirinya. Dan itulah yang terpenting. Kursi itu memiliki tempat yang istimewa di hati sang profesor, hanya karena ayahnya yang membuatkannya untuknya. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai sentimental. Itu hanyalah sebuah contoh yang sederhana, tetapi cukup kuat. Ikigai bagaikan kursi profesor itu. Ikigai adalah tentang menemukan, menjelaskan, dan menghargai kesenangan-kesenangan hidup yang memiliki arti bagimu. Tidak masalah jika tak ada seorang pun yang bisa melihat arti khusus itu. Meskipun sebagaimana yang telah kita saksikan dengan Ono dan apa yang akan kita lihat sepanjang buku ini, mengejar kesenangan pribadi dalam hidup seringkali mengarah pada imbalan-imbalan sosial. Kamu bisa menemukan dan menanam ikigai sendiri, menumbuhkannya secara rahasia dan perlahan-lahan, hingga suatu hari ia akan menghasilkan buah yang orisinal. Sepanjang buku ini, sambil meninjau cara hidup, budaya, tradisi, cara berpikir, dan falsafah hidup di Jepang, kita akan menemukan nasihat-nasihat bagi kesehatan dan usia panjang yang berakar dalam ikigai. Dan kamu bisa tanyakan kepada diri sendiri sembari berjalan, apakah nilai-nilai yang paling sentimental bagimu? Atau apakah hal-hal kecil yang bisa memberimu kesenangan? Itulah tempat-tempat yang baik untuk memulai jika menyangkut menemukan ikigai sendiri sebagai jalan bagi kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia.